Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 23 November 2024, melalui channel HKB Denpasar, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan pagi saat ini. Sebelumnya, kita puji Tuhan dari buku ND nomor 743 ayat 1. Oh Tuhan, tebu-tebu maaf, ku dalam lemui rohani, rapopo senang marjalanan, mangrahis masih dalam aki, tondimi bain manggogohia. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu Bapa untuk bekal kami menghadapi hari-hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang ingin kita renungkan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan pertolongan Allah, aku masih tetap berdiri sampai hari ini untuk memberikan kesaksian kepada semua orang. Aku menyampaikan bukan sesuatu yang baru, tetapi hal-hal yang menurut Musa dan para nabi akan terjadi. Saudara, semua pasti sepakat bahwa kehidupan kita sekarang ini adalah bukti cinta kasih dan pertolongan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup yang kita terima sekarang adalah hanya karena anugerah Tuhan semata. Tanpa pertolongan Tuhan sebenarnya, hidup kita ini tidak ada gunanya. Kita semua hanyalah manusia biasa yang hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Tubuh manusia itu begitu rentan dengan banyak hal, begitu banyak ancaman terhadap tubuh kita ini, begitu banyak penyakit yang mengancam juga, dan bahkan resiko yang lain. Sehingga bila seseorang itu bisa mencapai umur yang panjang sampai tua, sebenarnya itu merupakan anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, saudara yang kasih, sehebat apapun orang merancang sesuatu dalam hidupnya, tanpa pertolongan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apapun yang kita peroleh saat ini, baik itu kesehatan, jabatan, maupun kekayaan, maka jangan pernahlah kita katakan bahwa itu adalah hasil dari kerja keras kita semata. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang berkati setiap usaha dan kerja keras yang kita lakukan sehingga kita dapat meraihnya semuanya itu. Demikian juga pada pembacaan firman Tuhan hari ini. Paulus adalah orang yang sangat terkenal. Bukan hanya pada masanya dia terkenal, tetapi juga sepanjang sejarah kekristenan hingga saat ini. Seorang doktor di bidang hukum dan belajar dari seorang tokoh yang terpelajar yang sangat terkenal pada masanya, yaitu Gamaliel.
Paulus dipilih oleh Allah ketika ia begitu semangat untuk mengejar dan membunuh para pengikut Kristus dalam perjalanannya ke kota Damsyik. Artinya apa? Artinya kerasulannya adalah karya dan pilihan langsung dari Tuhan. Dalam memberitakan Injil, semangat dan keberaniannya itu tidak perlu diragukan lagi. Namun apa yang dia lakukan dan apa yang dicapainya tidaklah membuat dia sombong dan arogan, saudaraku. Dia selalu merasa bahwa semangat dan keberanian yang dia miliki dalam rangka memberitakan firman Tuhan itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Kristus yang telah memilihnya. Dan inilah yang dia tegaskan dan diingatkannya kepada kita pada hari ini, bahwa hidup dan kesempatan yang dia peroleh untuk memberikan kesaksian tentang Kristus kepada semua orang itu semata-mata adalah karena pertolongan Tuhan. Saudaraku, dia mengatakan ini semua bukan pada saat dia santai, bukan pada ketika dia berjalan dalam masa tenang, bukan karena dia di saat damai semuanya, tetapi justru ketika hidupnya sedang terancam. Pada saat dia diperhadapkan di tengah-tengah pengadilan tinggi di hadapan Raja Agripa karena tuduhan pengkhianatan pada orang-orang Yahudi, karena dia memberitakan tentang Kristus anak Allah yang menjadi manusia yang sangat dibenci oleh orang Yahudi pada saat itu. Artinya adalah mengakui Allah sebagai penolong di tengah-tengah orang yang tidak menerima Kristus bukanlah persoalan yang sederhana. Tetapi itu adalah menyangkut nyawa. Tetapi bagi Paulus dalam firman ini tidak ada kehidupan yang dapat dia jalani tanpa pertolongan daripada Tuhan. Menyaksikan pertolongan Tuhan tentu bukanlah hanya sebagai sesuatu yang retorika, sesuatu yang hanya dengan kata-kata yang indah, tetapi menyatakan firman Tuhan harus menyatu hingga menguasai seluruh kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, ketika Bapak, Ibu, Saudara mau beraktivitas pada hari ini, dengan ayunan langkah kita, yang pertama kita katakan adalah, saya mau berjalan hanya dengan mengandalkan pertolongan Tuhan semata. Maka sekecil apapun yang kita lakukan hari ini, karena kita melakukannya dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita akan memiliki semangat dan gairah yang maksimal, dan hasilnya pun yakinlah akan maksimal juga. Mengandalkan diri sendiri dan segala kemampuan yang kita miliki, saudaraku, itu hanyalah akan memperlihatkan sisi kelemahan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan pertolongan Tuhan, maka seluruh energi dan kemampuan yang kita miliki akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat, yang akan merubuhkan segala hal yang mencoba menghalangi kita melakukan firman Tuhan. Kemudian Paulus dengan berani mampu mengakui hidup dan kesaksiannya adalah karena pertolongan Tuhan, maka kita pun sebagai pengikut Kristus di zaman ini harus mampu memenangkan setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, sehingga hidup kita pun menjadi kesaksian bagi dunia. Ketakutan dalam kehidupan kita, baik karena keadaan ekonomi yang mungkin semakin carut marut, kehidupan sosial yang mungkin tidak berjalan secara normal, mari kita itu menangkan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, Yesaya 40 ayat 10 mengatakan, jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan khawatir karena aku adalah Allahmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan menolongmu.
Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya dengan pertolongan-Mu lah kami boleh melewati hari-hari kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan semua jemaat-Mu untuk boleh merasakan jamahan Tuhan atas pertolongan-Mu Bapa dalam kami menjalani hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih, firman Tuhan menghantarkan kita dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan menolong kita dan menyertai kita setiap harinya. Amin. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku mengikuti jalan salib-Mu, serta-Mu damailah jiwaku, walau susah perjalananku. Dengan Roh-Mu jalanku tempuh, menguatkan hati jiwaku, memuji memuliakan-Mu.